Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratin ukhra inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Karena dengan kedua nikmat itulah siang hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Semoga dan harapan kita semua rangkaian ibadah pada hari Jumat ini termasuk salat kita, salat sunnah kita, zikir kita, Allah catat dan Allah terima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahmatullah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap khatib pada saat menyampaikan khutbahnya di atas mimbar selalu memberikan pesan takwa kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini saya mengajak dan menyeru khususnya kepada saya pribadi dan teman sekalian, marilah kita bersama-sama seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan bertambahnya usia, berarti kontrak hidup semakin dekat, kematian semakin dekat. Dengan itulah marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Sudah sejauh manakah upaya kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Karena pentingnya takwa itulah Allah menyebut di dalam Al-Quran kata takwa dalam berbagai bentuk sebanyak 258 kali Allah sebut kata takwa. Takwa itu adalah antas'ala bainaka wa bainallah wiqayah. Takwa itu adalah ketika engkau menjadikan dirimu dan Allah, engkau jadikan sebuah hijab, sebuah penghalang agar tidak disiksa oleh Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat ke belakang, begitu pemimpin-pemimpin hebat dalam dunia Islam. Kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi, seorang penguasa, penakluk kota Mesir yang terkenal. Beliau pada saat menjabat sebagai penguasa, pesan yang disampaikan kepada putranya begitu elok, begitu indah. Ya bunayya, usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli amrin. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa tertinggi pada saat itu, pesannya kepada putranya, wahai putraku, aku pesan kepadamu, jagalah takwa kepada Allah, karena takwa itu adalah penentu seluruh amal perbuatan manusia. Jadi kalau sudah takwa, semua urusan beres. Kalau sudah takwa kepada Allah, semua urusan akan Allah bereskan semua. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aslih bainaka wa bainallah yuslihillah bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubungan kalian dengan Allah. Kalau kamu perbaiki kalian dengan hubungan Allah, niscaya hubunganmu dengan seluruh manusia Allah akan perbaiki. Jadi kalau orang banyak dimusuhi manusia, orang banyak dibenci manusia, berarti dia tidak baik hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dia dengan Allah baik, pasti orang juga akan baik dengan kita. Ini konsekuensi di dalam hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah terkenal seorang pemimpin muda yang begitu Islami. Pesan kepada putranya, kun
aliman, kun solihan, adilan, rohiman. Yang dipesankan kepada putranya Muhammad Al-Fatih berkata, kun adilan, jadilah kamu nanti ketika menjadi penerus bapakmu menjadi penguasa yang adil, tidak membedakan rakyat ini, suku ini, tidak, semua diperlakukan sama. Rohiman, dan penuh kasih sayang, bukan pemimpin yang brutal, bukan pemimpin yang kasar, bukan pemimpin yang keras, bukan pemimpin yang otoriter, tapi pemimpin yang rohiman, selalu memberikan kasih sayang kepada rakyat yang dipimpin. Bagaimana dengan seorang Nabi Yakub alaihissalam? Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a id hadra Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Perhatikan ketika Nabi Yakub menjelang ajalnya. Nabi Yakub punya putra sebanyak 12 orang. Ketika beliau menjelang ajal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, mata buduna mimbati, wahai anak-anakku, sepeninggal ayah nanti apa yang akan kalian sembah? Jadi yang diperhatikan adalah agamanya. Bedakan kita lihat pemimpin saat ini, ketika dia menjabat sebagai penguasa, sebagai pemimpin, yang dipikirkan adalah kamu akan duduk di jabatan apa, kamu akan menduduki jabatan apa, apakah kamu jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Pemimpin saat ini adalah dunia yang dipikirkan. Pada jamaah Allah, yang perlu diingat, ketika kita meninggal, seorang suami meninggal, yang mendoakan hanya 3 orang. Yang pertama adalah orang tua, kalau nggak bapak ya ibu yang mendoakan. Yang kedua istri, kalau istri yang meninggal berarti yang mendoakan suami. Dan yang ketiga adalah anak. Hanya 3 orang ini yang berpotensi untuk mendoakan ketika seseorang meninggal dunia. Kalau orang tua biasanya umurnya lebih pendek karena usia sudah lebih tua. Orang tua mendoakan kepada anak. Kalau orang tuanya sudah nggak ada berarti tinggal istri. Istri bisa mendoakan, bisa tidak. Kalau istri setelah sepeninggal suami ternyata nikah lagi, sudah lupa dengan suami baru. Kemudian anak inilah cinta sejati. Yang mendoakan kepada orang tua hanya anak. Maka kalau tidak anak soleh, walaupun anak sukses secara duniawi, mobilnya banyak, rumah mewah, tanah di mana-mana, uang banyak, tapi kalau dia tidak soleh, berdoa untuk dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi berdoa untuk orang tuanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, Allah amanahkan kita, anak-anak kita, putra-putri kita untuk jadikan sebagai anak-anak soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang pada hari ini saya ambil dari surat Yasin, yaitu surat ke-23 ayat 12 sebagaimana tadi saya bacakan. Inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami, kata Allah, yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati semuanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang akan mencatat perbuatan apapun yang dilakukan oleh semua manusia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan dampak yang diperbuat oleh manusia. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala perkara sudah Allah tulis di dalam Lauhil Mahfuz. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan pada ayat 12 surat Yasin yang rata-rata semua orang Islam biasanya sudah menghafal ayat ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa Allah akan menghidupkan, akan membangkitkan manusia semuanya. Di dalam surat Al-Waqiah Allah jelaskan secara gamblang, Kul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah Muhammad, innal awwalina, sesungguhnya manusia pertama semenjak Nabi Adam, wal akhirina, sampai hari kiamat nanti akan terjadi, menjelang hari kiamat manusia terakhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, pasti akan kami kumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, pada hari dan waktu yang sudah kami tentukan. Jadi Allah di sini mempertegas
di dalam surat Al-Waqiah ayat 50 bahwa semua manusia dari awal sampai akhir akan dibangkitkan Allah, akan dihidupkan Allah, dan akan dikumpulkan di sebuah padang yang namanya padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan, semua perilakunya ketika di dunia, baik kecil maupun besar. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Yang kedua adalah Allah mencatat semua perilaku perbuatan manusia, baik itu ucapan, perbuatan, langkah, pendengaran, penglihatan, semua akan dimintai pendajaman oleh Allah. Kita bisa lihat di dalam surat Qaf ayat 18-19. Allah berfirman, "Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ingatlah ketika dua malaikat yang duduk di samping kanan dan kiri, semua mengawasi, semua mencatat apa yang kita perbuat, yang diperbuat oleh manusia. Di dalam surat Al-Isra dipertegas lagi, Allah mengatakan, wa kullu insanin amzalnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma hasiba. Setiap manusia aku kalungkan CCTV, kata Allah. Catatan amal ini CCTV. Jadi setiap manusia itu di lehernya ada rekaman semacam CCTV yang merekam setiap perilaku kita 24 jam, tidak pernah berhenti, tidak pernah error seperti CCTV buatan manusia. Tapi CCTV Allah adalah semua serba sempurna. Tidak akan terjadi kesalahan, tidak akan terjadi error, tidak akan terjadi salah teknis, dan semua akan berjalan persis, detiknya, menitnya, jamnya, semua akan terekam secara jelas. Dan yang ketiga, jamaah makbah, bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah Allah cantumkan di dalam Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah database-nya. Jadi semua di sana sudah ada. Perjalanan kita di Lauh Mahfuz sudah ditulis semua. Kita sebenarnya manusia hanya menjalankan apa yang sudah Allah rencanakan. Tapi takdir Allah kan rahasia, tidak ada yang tahu. Kita harus yakin itu. Maka ketika terkena musibah, jangan mencari kambing hitam, jangan menyalahkan pihak lain. Karena musibah itu sudah Allah catat untuk kita. Tugas kita adalah hati-hati dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Hadid Allah katakan, illa min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua peristiwa yang terjadi, kata Allah, kitabim min qabli an nabraha, sudah aku tulis, inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah sekali bagi Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan yang titik berat yang akan saya sampaikan di sini adalah wa atharohum. Athar itu adalah ada dua penafsiran menurut salafus saleh. Yang pertama, athar adalah jejak kaki, bekas kaki. Ini diperkuat oleh pendapat dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kemudian dan Qatadah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, mengambil hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa di zaman Rasulullah SAW itu ada kabilah yang namanya Bani Salimah. Kebetulan di samping Masjid Nabawi itu ada tanah kosong. Karena posisi rumah Bani Salimah agak jauh dari Masjid Nabawi, dia ingin mendekat masjid supaya jamaahnya dekat, melangkah kakinya dekat. Maka dia rencana untuk pindah ke samping Masjid Nabawi yang tak ada tanah kosong. Terdengarlah kabar itu di telinga Rasulullah SAW. Akhirnya Bani Salimah dipanggil, ditegur, ya Bani Salimah, sudah sampai berita di telingaku bahwa engkau akan pindah rumah ke samping Masjid Nabawi. Apa benar? Maka Bani Salimah menjawab, qalu na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, aradna dzalika, kami berharap untuk demikian. Apa jawab Rasulullah SAW? Ziyarakum tuktab asarukum, cukuplah, kamu nggak usah pindah, tetap kamu di situ, nggak usah pindah, karena tuktab asarukum, langkah kakimu akan dicatat oleh Allah. Makin jauh rumahmu dari masjid, langkah kakimu ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, semua mengandung pahala yang begitu banyak. Sampai Rasul mengulang 2 kali. Maka dalam sebuah hadis diceritakan ketika Rasul menjelaskan itu, Rasul sambil menyitir membaca surat Yasin ayat ke-12 tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kullu shay'in ahsayna fi imamin mubin. Rasul menjelaskan, kamu tidak usah pindah, lebih baik kamu di situ.
Karena Pak, karena setiap kamu masjid, langkah kamu berapa ratus langkah, berapa ribu langkah akan dihitung, dan itu berlipat ganda pahala yang akan kalian dapatkan. Akhirnya Pak Bani Salamah akhirnya juga menerima. Yang kedua, penafsiran yang kedua menurut salafus saleh adalah bahwa asar adalah dampak perbuatan manusia, baik atau buruk, positif atau negatif. Inilah yang disebut dengan pahala jariah atau dosa jariah. Pahala jariah adalah ketika seorang membeli buku-buku yang bermanfaat, disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke perpustakaan. Setiap ada orang membaca, walaupun dia sudah meninggal, pahala akan tetap mengalir. Bayangkan jemaah rahmatullah, ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sampai beliau bisa membukukan hadis-hadis sahih, mendengar seorang ulama yang mengatakan alangkah baiknya yang bisa mengumpulkan hadis-hadis sahih, pahalanya akan mengalir. Maka kemudian Imam Bukhari mengumpulkan pahala, mengumpulkan hadis sahih sampai sekarang. Berapa ratus tahun yang lalu Imam Bukhari meninggal, yang membaca jutaan orang, bahkan di HP pun sekarang ini ada hadis-hadis Bukhari. Ketika setiap orang membaca hadis, mengamalkan hadis, pahala selalu mengalir kepada Imam Bukhari. Maka jemaah makhluk, kita ini kalau kita bicara, kita nggak punya ilmu, tidak punya uang pas-pasan, ilmu pas-pasan. Terus yang bisa membantu ketika kita meninggal apa? Salah satunya yang bisa kita ini kan adalah sedekah jariah atau ibadah jariah, pahala jariah. Yang namanya sedekah jariah tidak perlu uang, tidak harus uang. Ya, yang namanya pahala jariah tidak harus berupa uang. Ada orang membuat sumur, menggali sumur. Sumur itu airnya dimanfaatkan oleh setiap orang sampai kita meninggal dunia. Selama air itu, sumur itu digunakan, pahala akan tetap mengalir. Maka jemaah makhluk, orang yang punya anak soleh sebenarnya punya umur kedua. Yang dimaksud umur kedua adalah walaupun dia sudah meninggal seakan-akan masih hidup. Kenapa? Pahalanya terus mengalir. Sebaliknya ada yang namanya dosa jariah. Bisa diperhatikan, bisa dihitung. Siapa yang membuat TikTok yang begitu jauh dari syariat Islam? Ketika setiap ada orang menonton, dosa akan terus mengalir sampai hari kiamat ketika TikTok itu masih ada. Maka jemaah rahmatullah, mari kita sering koreksi diri. Kita persiapkan diri kita. Kalau kita tidak punya anak soleh, usahakan kita ini punya sumber pahala yang akan mengalir. Tidak harus banyak uang. Kita tenaganya pun ketika menggali sumur, kita nggak punya uang, kita ikut menggali tenaga kita. Selama sumur itu dimanfaatkan, pahala akan tetap mengalir. Oleh karena jemaah makhluk, marilah kita dalam hidup yang singkat. Saya katakan singkat apa? Karena hidup yang kita alami ini adalah dari proses masa bayi. Kita dibayi di kandungan ibu hanya 9 bulan 10 hari. Habis itu dia di dunia cuma 60 sampai 70 tahun. Setelah 60-70 tahun kita meninggal, kita di alam barzah. Di alam barzah berapa tahun? Bisa 100.000 tahun, bisa ribuan tahun. Nunggu hari kiamat akan datang. Setelah itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar 50.000 tahun antri dalam keadaan berdiri, sementara matahari 1 mil 1,6 km matahari panas menyentrong kita. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di satu hari yang sama hitungannya dengan 50.000 tahun, itu padang mahsyar. Maka saking panasnya, saking tidak kuatnya, orang-orang mengajukan kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkaulah manusia pertama, engkau pernah dikasih oleh Allah menghuni surga. Tolong Adam, Allah mintalah kepada Allah agar sidang cepat dimulai, kami sudah tidak tahan. Apa jawaban Nabi Adam? Saya enggak berani, saya dosa kepada Allah. Dulu saya dilarang mendekati buah khuldi, ternyata saya melanggar. Saya malu ketemu dengan Allah. Kamu temui Nabi Nuh. Nabi Nuh setelah ditemuin pun nggak sanggup. Nabi Nuh tidak sanggup melempar kepada Nabi Ibrahim, nggak sanggup. Nabi Ibrahim melempar kepada Nabi Isa alaihissalam, nggak sanggup. Nabi Isa akhirnya menyerahkan kepada Nabi. Intinya jemaah makhluk, padang mahsyar, yaumul hisab itu berat. Maka jarang orang yang bisa berpikir, mempelajari, mengingat selalu bahwa hari di dunia ini kita hanya singgah sebentar. Di dunia ini singgah sebentar. Kalau dihitung umur manusia 60 sampai 70 tahun dibanding satu hari, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'un. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau dihitung umur 70 tahun sama dengan hidup di dunia hanya 1,5 menit.
Oleh karena jemaah Allah, sekali lagi saya peringatkan, mati tidak harus nunggu tua. Mati tidak harus lewat proses sakit. Siapapun ketika Allah menghendaki kematian, Allah jemput malakul maut untuk datang menghadapi kita, mencabut nyawa kita, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia orang pangkat, orang berkedudukan. Ketika Allah mentakdirkan si fulan harus jemput nyawanya hari ini, maka tidak ada kekuatan bisa menghalangi. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua sedikit saya simpulkan dari khutbah saya yang pertama. Yang kesimpulan pertama adalah bahwa kita jemaah rahmatullah, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kematian pasti akan menjemput kepada kita. Ketika kita mati, semua amal perbuatan kita, ucapan kita, pendengaran kita, semua, bahkan yang di hati pun, ya, wa'lamu anallaha ya'lamu fi sudur, Allah itu sudah mengetahui apa bisikan di hati kita, semua akan dimintai pertanggungan di hadapan Allah. Oleh karena jemaah Allah, mumpung kita masih sehat, ayo kita gunakan kata-kata pesan Nabi adalah wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu sebelum masa sakitmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Ketika orang sehat tidak sadar, dia tidak berbuat banyak, maka tiba-tiba banyak penyakit stroke datang. Akhirnya Pak, yang tadinya sehat itu bisa ke masjid, setelah stroke nggak bisa ke masjid, penyesalan yang terjadi. Yang kedua jemaah Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, aw walatin shalihin yat'ulah, bahwa semua manusia ketika meninggal semua amal terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Seorang guru TPA, guru TPQ ketika mengajar Iqra, mengajar Al-Quran kepada anak, anak itu bisa baca Al-Quran, anak nanti besar menjadi guru, mengajar anaknya lagi terus, itu pahala yang mengalir, tidak akan pernah berhenti. Jangan remehkan yang namanya guru TPQ, guru TPA. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah dibanding guru bahasa Inggris di SMA. Bisa jadi dia lebih mulia dibanding guru fisika, guru matematika di SMA. Karena apa? Ilmu yang manfaat inilah ya Allah yang Allah akan tulis sebagai amal soleh. Yang ketiga adalah waladin sholihin yatullah, untuk mencetak anak soleh di saat ini begitu berat. Karena Pak, gangguan terlalu besar. HP, perhatikan kalau bapak-bapak, mas-mas yang masih muda, coba adakan penelitian remaja di satu kampung. Coba yang di warkop berapa orang itu anak-anak usia SMP, SMA sampai pagi kadang-kadang. Bukan hanya malam minggu, setiap malam waktunya dihabiskan. Terus bagaimana bisa jadi anak soleh? Maka saya katakan, kita pada saat meninggal yang berdoa itu hanya tiga orang, istri, orang tua, istri dan anak. Yang paling murni cintanya adalah anak kepada orang tua. Itulah jemaah Allah khutbah yang dapat sampaikan. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat khususnya saya pribadi dan sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Kita mudah-mudahan Allah jadikan termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mudah ringan di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, Allah jauhkan kita dari dosa. Karena semua dosa, semua maksiat akan mengundang musibah. Setiap musibah yang datang disebabkan karena dosa manusia. Oleh karena jemaah, marilah kita sekali lagi bahwa saya menyampaikan ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi peringatan khususnya kepada saya pribadi dan sekalian. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Semoga Allah ampuni seluruh dosa kita. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita memilih jalan yang benar. Allah hindarkan jalan-jalan yang batil yang harus kita jauhi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ingin memberikan hidup dan kehidupan kepada kami ya Allah. Harusnya penghidupan kami gunakan untuk taat dan berbakti kepada-Mu ya Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari kami sering hilaf dan salah ya Allah. Kami sering melanggar perintah-Mu ya Allah. Kami kadang-kadang malas melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah. Mohon kepada-Mu ya Allah, berikan taufik hidayah kepada kami ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang senantiasa ringan, yang Allah mudahkan di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memberikan putra-putri kepada kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana pesan Engkau pesankan dan Rasulullah pesankan ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami untuk mendidik anak-anak kami di zaman serba fitnah, di zaman teknologi di mana banyak penghalang-penghalang menuju kesolihan ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, akan menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.